kau sekarang? Apakah kau berulang tahun hari ini? Atau bulan lalu? Bulan depan? Kudoakan kau sehat walafiat, panjang umur, bahagia, sejahtera, dan kelak insya Allah husnul khatimah. Ketika sudah tiba waktu untuk berpulang, mohon doakan aku pula sama baiknya. Sebab yang paling kau khawatirkan dari perjalanan hidup sejak hari-hari pertama ialah hari terakhirku, hari kepulanganku. Ada yang menyebut kematian itu pergi selama-lamanya. Ada pula yang mengatakan istirahat dengan tenang. Dan ada juga yang meyakininya sebagai berpulang. Tak perlu diperdebatkan mana yang betul dan mana yang tidak. Sebab bagaimanapun kematian dinamai, ia adalah meninggal dunia. Ya, meninggalkan dunia. Tak lagi di alam yang sama dengan alam yang ini. Entah di mana. Wallahu a'lam bishawab. Pernah saya bertanya, di manakah kita sesungguhnya? Di bumi atau di dunia? Tak saya dapati jawaban yang melegakan. Jika ya, memang kita di dunia, mengapa Allah menahbiskan manusia sebagai khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi? Baik, jika memang di bumi, mengapa kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia. Di mana kita? Di mananya mana? Saya menduga, dan dugaan saya sangat mungkin keliru. Bumi adalah ruang dan dunia adalah waktu. Sebab dunia disebut fana dan akhirat abadan abada, selama-lamanya, abadi. Jangan bertanya apa itu abadi. Sungguh saya tidak memahami, dan jangan menambah gelisah saya yang belum mendapat jawaban meski waktu berlari kencang tatkala umur tertatih merangkak, padahal ajal menghampiri. Ya, pada saat segala yang hidup menjauh, kematian justru mendekat. Dan sejauh-jauh kita menjauh, toh pada kematianlah sejatinya kita mendekat. Tinggal apakah akhir dari perjalanan hidup kita adalah kematian itu, ataukah semasa hidup ini kita mendekatkan diri kepada Allah yang maha hidup, yang tak mengantuk, tak pula tidur, apalagi mati. Dialah yang menghidupkan, mematikan, dan menghidupkan lagi. Setiap berulang tahun saya mensyukuri usia
yang bertambah. Seraya mentadaburi waktu yang menurut saya, bagi saya, berkurang. Sejatinya waktu tidak berkurang, ia terus bertambah. Hanya saja berhadapan dengan waktu, usia menemui batasnya. Ketika sudah sampai garis tamat, nafas terakhir menghembuskan ruh dari tubuh, melepaskan usia jiwangga dari waktu dunia. Dan saya masih khawatir. Ketika itu terjadi, saya di mana? Ataukah kematian juga menandai sirna saya? Tapi bagaimana rasanya tiada sejak kita merasa ada? Kita terlanjur diperkenalkan pada rasa kesakitan, bahkan meski cubitan. Betapa sakit perpisahan dari orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita dekati, orang-orang yang mendekati kita. Kemana mereka ketika kita meninggal dunia? Akan dengan siapakah saya? Bagaimana rasanya meninggal dunia? Kapan itu akan terjadi? Sejak menyadari betapa setiap yang hidup menua, bukan memuda, saya mulai berpikir tentang kematian. Ya, setiap kita memang baru mengalami hari ini pada hari ini. Tidak pernah mengalaminya sebelumnya dan tak akan pernah mengalami hari ini lagi pada hari-hari berikutnya. Dan justru dari situlah saya kemudian menyadari betapa ulang tahun itu tidak setiap tahun. Kita tak pernah mengulang tahun, apalagi umur. Lebih dari itu, belum tentu tahun depan masih hidup. Siapa yang bisa menjamin? Adakah di antara kita yang lebih tahu dari Allah? Jangankan soal tahun, soal bulan, minggu, hari, jam, menit, detik, dan yang lebih cepat dari itu, kita sama tak tahu. Padahal waktu selalu tepat. Oleh karena itulah disebut tepat waktu. Waktu tak pernah terlambat, tak pula terlalu cepat. Bukan waktu yang cepat berlalu, tapi saya, aku yang terlalu sebentar bersama. Tak banyak yang telah aku perbuat untuk orang-orang yang kukasihi. Ada beberapa yang lebih dulu telah meninggal dunia dan aku tak tahu berada di giliran keberapa. Sejak menyadar betapa perjumpaan akan cepat usai dan perpisahan bisa sewaktu-waktu dimulai. Aku ingin berlama-lama dengan orang-orang yang kucinta, berbuat yang terbaik untuk mereka, dan berbahagia.